Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Guten Morgen alle. Ya, ketemu lagi dengan Rabu Literasi ya. Hari ini melanjutkan membaca novel. Sudah dibaca novelnya di rumah? Sudah. Oke. Sudah ada yang sudah sampai selesai? Belum selesai. Ada yang sudah sampai selesai? Oh, Nabila sudah selesai ya novelnya. Nah, kita ini dari satu kelas baru Nabila aja yang selesai. Nabila bisa ceritakan di depan kelas isi ceritanya, kemudian kesan kamu terhadap novel tersebut dan apa yang bisa diambil atau hikmah dari novel. Silakan Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kan udah membaca sebuah novel di Wattpad aplikasinya namanya. Nah, judulnya Forget, karya dari Dini KH. Kalau melihat gambarnya. Jadi di situ menceritakan tentang saudara kembar yang bernama Lentera dan juga Pelita. Sebelumnya genrenya ini fiksi remaja. Lalu tokoh-tokoh yang bersangkutan ada Lentera sebagai tokoh utamanya, Pelita sebagai saudara kembarnya, kemudian ada Iqbal, ada Aldi sebagai kakak dari Lentera dan Pelita, ada Aska sebagai sepupunya, ada Tante Rizka dan Om Denny sebagai paman dan bibinya dari Lentera dan Pelita dan Aldi, kemudian ada mami papinya, ada Anggun sebagai teman Pelita, ada Via sebagai sahabatnya Lentera sejak kecil, ada Bella yang merupakan adik Iqbal dan dia sebagai pemeran tambahan yang di akhir-akhir cerita. Jadi cerita ini tuh bermula di mana Lentera dan Pelita tuh saudara kembar tapi memiliki penyakit. Pelita memiliki penyakit ginjal dan Lentera memiliki penyakit asma. Nah, karena penyakitnya itu, mami dan papinya tuh memutuskan untuk memisahkan mereka. Mereka berpikir bahwa penyakit dari Pelita ini lebih harus difokuskan dibandingkan Lentera yang memiliki penyakit asma. Jadi untuk itu Lentera dititipkan oleh tante dan omnya, juga omanya, dan mami papinya tinggal bersama Pelita dan juga Aldi sebagai kakaknya tadi. Di sana juga maminya bilang kalau setiap bulannya akan mengunjungi Lentera, tapi sampai usia Lentera remaja tidak pernah sekalipun mami papinya tuh berkunjung. Nah, lalu setiap ulang tahun juga Lentera selalu berharap bahwa mami papinya tuh akan mengucapkan ulang tahun atau sekedar datang menghampirinya, tapi nggak pernah sama sekali gitu. Sampai mereka beranjak dewasa, sekolah mereka kan berpisah. Nah, mami papinya tuh tidak mengizinkan bahwa Lentera tuh satu sekolah dengan Pelita dan Aldi. Ditakutkan kalau kehadiran Lentera ini akan mengganggu kesehatan Pelita. Nah, tapi Tante Rizka ini tuh memutuskan untuk menyekolahkan Lentera satu sekolah lagi dengan Pelita dan Aldi agar mereka bisa berkumpul kembali maksudnya. Tapi mami papinya tuh dia mengizinkan. Dan harus terjadi perdebatan panjang sampai akhirnya maminya mengizinkan dengan syarat bahwa Lentera ini dibolehkan satu sekolah dengan menutup identitas diri. Jadi setiap sekolah Lentera harus memakai masker dan topi agar gak ada yang tahu bahwa Lentera itu saudara kembarnya Pelita. Nah, karena kepindahan Lentera yang tiba-tiba, jadi membuat Pelita merasa khawatir kalau posisinya sebagai disebutnya tuh primadona sekolah gitu terancam. Karena dari situ juga mulai jabatan posisi OSIS yang dimiliki oleh Pelita jatuh ke Lentera karena guru-guru juga menganggap Lentera itu lebih baik daripada Pelita. Lalu ada Iqbal, Kevin, dan Aldi yang menjadi gengan sekolah gitu. Nah, mereka tuh memperebutkan murid pindahan baru yang sebelumnya Aldi ini tidak tahu kalau misalnya Lentera itu ada adiknya. Dia hanya tahu bahwa murid pindahan itu cantik. Nah, karena itu mereka bertiga membuat taruhan bahwa siapa
siapa yang bisa memenangkan hatinya Lentera maka akan disebut sebagai pemenangnya gitu dan ada hadiahnya. Lalu lambat laun sampai Aldi tahu bahwa Lentera itu adalah adiknya, Aldi pun marah dan sehingga sedikit bermusuhan dengan Iqbal karena dia tidak terima ke adiknya itu dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan Iqbal di situ bingung kenapa Aldi harus marah gitu. Lalu karena itu lagi-lagi Pelita merasa iri dengan Lentera, merasa bahwa Lentera itu selalu menjadi pusat perhatian dari semua orang ketika dia sudah ada di situ. Nah, sama halnya dengan Pelita yang selalu iri akan Lentera pun juga sama merasakan iri dengan Pelita karena perhatian dari keluarganya yang selalu dia dambakan setiap kecil selalu sampai sekarang nggak pernah dia dapatkan. Jadi dari situ keduanya sama-sama merasakan kecemburuan keirian satu sama lain karena orang tuanya mungkin kurang bisa bersikap adil. Nah, lalu sampai suatu ketika penyakitnya Pelita itu kambuh, Lentera diharuskan untuk mendonorkan ginjalnya untuk Pelita. Karena itu Lentera pun lagi-lagi harus berkorban untuk Pelita. Nah, di situ Tante Rizka dan Om Den itu sebenarnya kurang setuju, tapi karena demi keselamatan Pelita juga, akhirnya mereka sepakat dan setelah operasi berlangsung, Lentera harus pindah dan tidak lagi tinggal bersama mereka. Jadi apapun yang terjadi, Lentera tuh jangan sampai bersama dengan Pelita dan Mami, Papi, dan Alinya lagi, karena menurut Tante Rizka dan Om Ben itu Lentera yang selalu dikorbankan dan dijadikan sebagai yang harus mengalah gitu. Nah, pelajaran yang saya ambil dari situ, kalau sebuah keluarga tuh seharusnya lebih harmonis lagi dan sebagai orang tua mereka harus bisa membagi perhatian mereka dengan adil kepada anak-anaknya atau lebih lagi saudara kembar yang pastinya akan merasa keirian satu sama lain karena tanpa orang lain tanpa orang sengaja juga pasti cara mereka menyikapi atau berkata seolah-olah membandingkan mereka gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Melihat ceritanya tadi, dua orang saudara kembar, yang satu mempunyai kekurangan ya, yang satu mempunyai kekurangan karena apa? Karena sakit ya, karena sakit. Sebetulnya gini, yang harus kalian tadi kalau Nabila hikmahnya adalah dari Nabila itu katanya menjadi orang tua itu harus adil, harus memperlakukan sama ya, harus memperlakukan sama terhadap semua anak. Nah, kalau Prof punya pendapat lain nih, sebetulnya yang namanya adil, ini kalian ya, kalian posisinya anak nih ya sekarang ya, anak. Sebetulnya adil itu bukan berarti harus sama. Betul loh, adil itu bukan harus sama, tapi adil itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Anak-anak misalnya, kalau anak itu di rumah ada beberapa, yang satu pemberani, yang satu pemalu, mungkin yang pemalu itu yang perlu butuh dorongan biar dia lebih berani. Atau misalnya yang mandiri dan kurang mandiri, mungkin yang mandiri untuk pergi ke satu tempat tuh nggak perlu diantar karena dia juga berani dan dia merasa kalau sendiri dia akan merasa lebih nyaman gitu dibanding diantri. Apaan sih diantar-antar suka gitu kan. Tapi ada juga anak yang memang harus diantar, berarti nggak harus sama perlakuannya. Nah itu adil itu di situ. Nah sebagai anak sebetulnya di posisi anak juga harus tahu, oh berarti saya diperlakukan seperti ini karena saya begini. Karena tidak ada anak itu yang sama persis, walaupun lahir dari rahim yang sama, walaupun didikannya sama, didikannya yang sama dibeda-bedakan pasti sama. Punya 3 anak, 4 anak, 5 anak pasti sama. Nah itu ya, kalau di posisi orang tua mungkin ada sudut pandang yang lain, tapi kalau paham di posisi anak-anak pasti kok seperti ini misalnya dikasih uang jajan aja, yang satu 20.000, yang satu 10.000, yang satu lagi 5.000. Nah itu kan tergantung jarak sekolahnya, jarak tempuhnya, kemudian biaya yang digunakan. Oke, demikian Ragu Literasi kita hari ini ya. Di minggu depan, kau ingin kalian bergantian lagi ya menceritakan
nanti di tanggal 4 November kalian bawa bukunya ke lapangan ya. Jadi sekarang nih mau kasih tahu ya, mumpung perpusnya belum penuh, kalau yang nggak punya buku, yang misalnya saya nggak punya buku bacaan, nggak ada sama sekali, bisa loh di rumah tuh nggak ada buku sama sekali, bisa. Ada yang seperti itu. Nah kalau itu lebih baik sekarang sudah mulai pinjam ke perpustakaan.